Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kita memenuhi request teman-teman kemarin untuk membahas seputar burung murai batu. Tapi nggak kita bahas murai batu untuk kontes atau untuk lomba atau untuk gantangan. Kita di sini bahas seputar ilmiah ya, burung murai batu atau burung kucica hutan itu seperti apa. Biar ini bisa dijadikan tambahan wawasan teman-teman semuanya seputar burung murai batu. Apa itu murai batu supak, apa itu murai batu black sama, larwo atau murai batu Jawa. Nih, semua tentang murai batu ada di sini. Jadi biar nggak jadi perdebatan lagi. Ini burung ini secara ilmiah itu ada dari mana, terus burungnya itu seperti apa. Ini kita bahas tuntas di sini. Ini dari famili apa, dari genus apa ya. Nanti kita bahas tuntas. Jadi untuk burung murai batu Bahorok, murai batu Pasaman, terus murai batu Borneo itu apa? Nanti kita bahas tuntas di sini. Kita sambil pantau di sini, kita cari-cari seperti apa sih murai batu di alam liarnya. Kalau di kandang udah inilah udah nggak asing lagi, semua udah tahu. Tapi kalau di alamnya seperti apa, kita bahas tuntas. Semoga bisa bermanfaat informasinya, bisa dijadikan tambahan wawasan informasi seputar dunia burung teman-teman. Kali ini kita akan bahas seputar burung murai. Ini kita bahasnya secara ilmiah ya, biar tahu teman-teman sejarah asal muasalnya burung murai itu seperti apa. Karena memang originalitasnya itu susah sekarang ya, sudah bercampur baur, ruwet, kusut, nggak jelas darah murninya itu yang mana dan seperti apa. Ini buat tambahan wawasan aja. Jadi kalau kita ngomongin terah ya nanti teman-teman lebih banyak yang tahu, nanti saya kurang paham malah dikata-katain nanti. Ini kita belajar seputar ilmiah untuk burung murai batu ini. Murai batu itu sebenarnya hanya nama pasar aja ya. Nama aslinya itu burung kucica hutan, masih saudara dengan burung kacar atau burung kucica kampung. Kalau kacar, bedanya murai batu itu kucica hutan, kalau kacar kucica kampung. Sebenarnya ada satu nama spesies burung murai batu yang asli, namanya murai batu bener-bener ya. Yang ada di Indonesia itu ada burung murai batu arung. Nama ilmiahnya Monticola solitarius. Sama-sama berasal dari famili Muscicapidae, tapi ini dari genus Monticola. Jadi ini namanya murai batu arung, nama aslinya, bukan nama pasar ya. Murai batu atau kucica hutan itu berasal dari famili Muscicapidae dan genus Copsychus. Kalau kemarin itu sempat juga diganti jadi Ketachinla, tapi kalau saya ikut yang dari genus Copsychus. Jadi kalau ada yang nanya, bisa nggak sih kedua jenis burung itu dikawin silang antara burung kacer dan murai contohnya? Jawabnya ya secara ilmiah bisa, karena masih berkerabat ya. Dan kemudian terjawab sudah dengan beberapa hasil silangan atau hybrid yang lahir di tangan peternak-peternak burung kita. Jadi secara ilmiah bisa, dan akhirnya terbukti dengan hasil-hasil yang dilahirkan. Jadi bukti otentiknya ada ya, nggak usah berdebat lagi. Famili Muscicapidae atau burung pengicau ya, rata-rata di dalamnya ini sangat besar. Total ada 353 spesies yang terbagi dalam 57 genus, termasuk di dalamnya genus Copsychus yang terdiri sebanyak 17 spesies. Kita bahas lebih detail lagi nanti pada burung sama atau burung murai batu ya. Murai batu atau kucica hutan itu adalah spesies sama kalau orang bule menyebutnya. Nama ilmiahnya Copsychus malabaricus. Orang-orang bule itu menyebutnya white room sama. Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh naturalis Italia bernama Giovanni Antonio Scopoli pada tahun 1786. Bayangkan, di tahun itu sudah bisa dipelajari oleh Mbah Giovanni Antonio Scopoli ini. Ini kita bahas lebih lanjut ini, lebih detail lagi. Kusut-kusut dah. Tapi enggak, kita jawab dengan runtut ya. Persebaran habitat burung murai batu itu ada 9 subspesies ya.
yang tersebar di Asia, termasuk di Indonesia juga. Yang pertama ada Copsychus malabaricus malabaricus. Ini adanya di India bagian barat dan selatan. Yang kedua ada Copsychus malabaricus macrorus. Ini ada di Nepal, India Timur Laut, Tiongkok, sampai ke Indochina. Kalau di Taiwan itu diintroduksi ya. Jadi kemarin ada teman-teman yang menanyakan di Taiwan apakah ada murai batu? Ada. Ini jadi dari Copsychus malabaricus macrorus ini. Ini hasil introduksi atau dibawa oleh manusia. Selanjutnya ada Copsychus malabaricus tricolor. Ini adanya di semenanjung Malaysia, Sumatera Barat Laut, Jawa, Bangka, Belitung, Kepulauan Natuna, dan Kepulauan Anambas. Selanjutnya yang keempat ada Copsychus malabaricus suavis. Ini adanya di Sarawak dan Kalimantan. Nah, ini suavis ini dia yang murai batu yang gembung ya, yang dibilang murai batu gembung ini, yang murai batu Borneo. Ya, karena memang posturnya gembung ya. Jadi burung ini masih di burung yang sama ya dengan murai batu. Antara murai batu Sumatera dan Kalimantan itu sama. Jadi kalau yang dibilang murai batu Borneo itu dari subspesies Copsychus malabaricus suavis ini. Selanjutnya ada subspesies yang berekor panjang. Ini yang paling dicari-cari kecomania di Indonesia ya. Jadi kalau mau mencari ras yang ekor panjang ini ada Copsychus malabaricus ngae. Ini adanya di Kepulauan Langkawi dan pulau-pulau di sekitarnya. Jadi ini ya, kalau mau cari murai batu ekor panjang yang ori di hutan, ini subspesies Copsychus malabaricus ngae. Selanjutnya ada Copsychus malabaricus hippolyzus. Ini di Pulau Sumelu, di lepas pantai Sumatera bagian barat. Lanjut ada Copsychus malabaricus opisthotrus. Ini di Pulau Lasia, dekat Sumelu. Berikutnya ada Copsychus malabaricus melanurus. Ini ada di Pulau Sumatera bagian barat. Kecuali di Pulau Enggano dan Simelu ya, karena memang ada dua subspesies masing-masing tempat itu. Dan yang terakhir ada Copsychus malabaricus mirabilis. Nah, ini adanya di Pulau Pincen atau Panaitan di lepas barat daya Jawa. Ini yang sering disebut larwo ujung kulon. Nanti kita bahas sendirilah seputar burung larwo ini. Jadi memang itu tadi ada 9 subspesies ya. Jadi teman-teman yang mempelajari ekor panjang, terus murai batu gembung itu yang mana ya ini. Yang ini nih, di sini ya bagiannya. Jadi itu subspesies murai batu yang ada di Asia ya. Begitu juga yang ada di Indonesia. Misal ada yang nanya, murai batu Bahorok, murai batu Pasaman itu bagaimana? Bahorok, Pasaman, Lampung, dan lain-lain itu hanya lokality ya. Kalau subspesiesnya tinggal cek aja lokality berdasarkan wilayah persebarannya. Jadi Bahorok itu di daerah mana, terus Pasaman itu di daerah mana, ya tinggal itulah, itu subspesiesnya. Kalau ditanya suaranya bagusan yang mana, yang menentukan suara itu biasanya yang membentuk karakter itu berdasarkan faktor geografis ya. Faktor geografis itu sangat menentukan pola adaptif si burung-burung penghuninya. Sama aja kayak gini analoginya. Orang laut sama orang gunung itu suaranya kencengan yang mana. Nah gitu loh perumpamaannya. Jadi kalau mau mencari burung itu yang dari geografis yang panas, yang dari pesisir biasanya. Yang lebih kencang ya. Kalau bahorok itu mungkin di lembah, jadi lebih keras suaranya, lebih kencang powernya. Bisa jadi yang membentuk posturnya jadi lebih besar. Oh ya, ada satu subspesies burung murai batu selain 9 subspesies di atas yang sekarang dinaikkan statusnya jadi spesies tersendiri ya, yaitu murai batu Sri Lanka atau Sri Lankan sama. Nama ilmiahnya Copsychus legei. Persebaran habitatnya ada di Sri Lanka sesuai dengan namanya. Selanjutnya kita bahas murai batu Jawa. Ini yang lagi tren ya, yang lagi populer nih.
sering dipanggil dengan nama larwo. Larwo itu sekarang dipisahkan jadi spesies yang berbeda dengan murai batu ya. Namanya larwo sama dengan nama ilmiah Copsychus omissus. Ini awalnya sama ya. Ini awalnya subspesies dari Copsychus mirabilis. Persebarannya dibagi dua subspesies, ada Copsychus omissus javanus, ini ada di Jawa Tengah, dan Copsychus omissus omissus, ini adanya di Jawa Timur. Subspesies omissus ini yang sekarang masih kita jumpai ya, beredar di pasar burung, di para kecomania itu. Masih kita jumpai juga liar di hutan-hutan di Jawa bagian timur, seperti Alas Purwo, Baluran, Meru Betiri. Sedangkan untuk subspesies javanus, sudah susah ditemui di alam liarnya, dan kemungkinan besar sudah punah ya di beberapa tempat di belantara Jawa, karena penangkapan liar dan alih fungsi lahan yang cukup masif. Tapi masih ada catatan perjumpaan di hutan-hutan di sekitar Nusa Kambangan dan sekitarnya, meskipun belum ada verifikasi dan bukti otentik ya, berupa foto atau video. Kalau saya beranggapan nopik sama dengan hoax. Jadi nanti moga-moga kita bisa menemukan kembali ya. Kita berdoa aja, jangan sampai amit-amit punah ya. Jadi kita bisa melihat lagi subspesies javanus ini. Ada satu lagi spesies larwo dari Pulau Madura. Sekarang dia dipisah jadi spesies tersendiri dengan nama kangian sama atau nama ilmiahnya Copsychus nigricauda. Ini dulunya juga sama ya. Ini subspesies juga di Copsychus malabaricus, tapi sekarang jadi spesies tersendiri. Nama ilmiahnya Copsychus nigricauda. Persebaran habitatnya endemik di Kepulauan Kangean yang terbatas di Pulau Kangean dan Paliat. Sangat sedikit catatan tentang burung ini. Entah masih ada atau sudah punah. Karena selain persebarannya terbatas di Pulau Kangean yang sangat jauh pula, bahkan jarak tempuhnya membutuhkan puluhan jam naik perahu dari Pulau Sumeneb, Madura. Meskipun masih di Kabupaten Sumeneb ya, tapi lokasinya sangat jauh. Sementara satu jenis larva masih jadi bagian di subspesies murai batu, yaitu Copsychus malabaricus mirabilis yang ada di Jawa bagian barat, di Pulau Panaitan dan Ujung Kulon. Nah, ini nanti akan kita ekspor juga nih. Ini seperti apa bentuknya, karena masih ada perjumpaan katanya di sana. Nah, itu untuk larva ya. Jadi larva itu sebenarnya ada 4. Yang satu masih subspesies Copsychus malabaricus, yang 3 sudah jadi spesies tersendiri. Nah, biar lebih lengkap lagi, selanjutnya kita bahas murai batu kepala putih atau yang sering dipanggil murai haji. Itu jenis murai apa sih? Jadi ada 2 spesies ya, si murai batu haji ini. Yang pertama ada Kucica alis putih, nama ilmiahnya Copsychus stricklandii. Yang kedua ada Kucica maratua dengan nama ilmiah Copsychus barbori. Sebenarnya mereka awalnya burung yang sama, kemudian dipisah masing-masing jadi spesies tersendiri. Bedanya Kucica alis putih itu ekornya putih, sedangkan Kucica maratua itu ekornya hitam. Jadi ada 2 ya, murai haji ekor putih dan murai haji ekor hitam. Itu. Persebaran habitat kucica alis putih ini ada di dataran rendah Kalimantan bagian utara, termasuk Pulau Banggi, Balambangan, Pulau Gaya, dan dari Teluk Darvel hingga Sungai Padas di Sabah. Sedangkan untuk kucica maratua, persebaran habitatnya endemik di Pulau Maratua, sebelah timur Kalimantan. Selanjutnya kita bahas juga tentang murai batu hitam atau black sama, yang sering ditanyakan juga ya. Burung black sama yang asli ini ya, yang dari Maha Kuasa, bukan black sama hasil selective breeding, hasil campur tangan manusia di penangkaran ya. Jadi ada yang ori, ada juga yang hasil selective breeding, ada yang campur tangan manusia. Black sama yang asli itu nama ilmiahnya Copsychus cebuensis, persebaran habitatnya endemik di Pulau Cebu, Filipina. Itu penampakannya full hitam ya. Nah, yang kedua ada
black sama juga, tapi ada putih di ekornya. Namanya white vented sama. Nama ilmiahnya Capsicus niger. Ini black sama ekor putih, jadi nggak black. Persebaran habitatnya endemik di Pulau Calamian, Palawan, dan Balabac di Filipina Barat. Selanjutnya ada white-browed sama, nama ilmiahnya Capsicus luzonensis. Ini persebaran habitatnya ada 3 subspesies, ada Capsicus luzoensis di Filipina Utara, Capsicus luzoensis pravimiculatus, ini di Polilo. Yang ketiga ada Capsicus luzonensis semlei, ini di Morinduk di Filipina juga. Selanjutnya ada Visayan sama, nama ilmiahnya Capsicus superciliaris. Persebaran habitatnya di Masbate, Negros, Panay di Filipina Tengah. Selanjutnya ada Andaman sama, nama ilmiahnya Capsicus albiventris. Persebaran habitatnya endemik di Pulau Andaman. Ini kalau di Indonesia yang disebut dengan burung murai batu supak, yang konon berasal dari daerah Ujung Pancu ya, di Aceh sana. Masuk akal sih, karena memang antara Pulau Andaman dan Aceh itu ya memang terbentang di lautan aja sebenarnya kan. Ada satu spesies sama atau kucica lagi di Indonesia, namanya kucica ekor kuning atau Rufous tail sama. Nama ilmiahnya Capsicus pyropygus. Persebaran habitatnya ada di Thailand Selatan, Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan. Burung ini jadi fauna maskot daerah istimewa Aceh dengan nama cempala koneng. Jadi itu ya teman-teman, spesies burung sama yang ada di genus Capsicus, termasuk juga murai batu atau kucica hutan. Kita sentil sekilas saja nih sisanya spesies dari genus Capsicus ini. Selain murai batu atau kucica hutan, juga ada spesies kacer atau kucica kampung di genus Capsicus ini. Kacer itu hanya nama pasar juga ya, nama aslinya kucica kampung, nama ilmiahnya Capsicus saularis. Orang bule memanggilnya Oriental magpie robin. Persebaran habitat burung ini ada 7 subspesies. Nanti kita bahas tersendiri di episode burung kacer ya. Jadi kita kupas tuntas apa itu kacer wulung, kacer dada hitam, tretes, dan lain-lain. Tapi tentunya secara ilmiah ya. Kita cukup sekian dulu teman-teman. Nanti kita bahas lagi seputar burung kacer. Kita kupas tuntas seputar burung kacer. Sekian dulu, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.